Akibat banjir produk Cina, PHK, hingga pabrik tutup, dan kini RI terancam hancur. Ungkapan negeri serba impor sudah lama disandangkan kepada Indonesia. Akibatnya, Indonesia kini dalam darurat banjir produk impor yang membuat produsen lokal ketar-ketir. Mereka kalah bersaing, baik dari sisi harga, kemasan, hingga kemampuan jumlah produksi. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan membahas topik yang cukup mengerikan, yang mungkin dari sebagian kalian sudah merasakannya. Ya, kita akan ngomongin soal banjir produk Cina yang makin merajalela di pasar Indonesia. Gimana dampaknya buat kita, khususnya bagi para pelaku UMKM dan industri-industri lokal? Yuk, simak sampai habis ya. Ya, sejak beberapa waktu terakhir Indonesia kebanjiran produk impor dari mancanegara. Hingga April tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada 10 komoditas impor terbanyak yang didatangkan ke tanah air. Indikasi apa ini? Pada bulan Juni 2024 kemarin, Cina telah mencatat surplus neraca perdagangan yaitu sebesar 99,03 miliar US dollar Amerika. Surplus ini naik 41,9% dibandingkan dengan tahun lalu. Ekspor negara Cina pun kian meroket hingga mencapai 8,6%, sementara impornya malah turun menjadi 2,3%. Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, kinerja ini jelas sangat begitu berdampak langsung kepada rakyat Indonesia. Tapi sayangnya, dampaknya bukan yang positif teman-teman, tapi semakin membuat pasar-pasar lokal kian menderita. Masuknya produk-produk Cina yang over capacity ke Indonesia ini telah membuat negeri ini kebanjiran barang-barang murah. Dan akibatnya, UMKM kita semakin tercekik. Banyak perusahaan-perusahaan lokal yang gulung tikar karena tidak bisa bersaing dalam segi harga. Misalnya, coba aja lihat di TikTok Shop atau di marketplace yang lainnya. Sweater dijual cuma Rp20.000, bahkan ada yang lebih murah lagi. Penjualnya memang orang-orang Indonesia, tapi barangnya itu semua dari Cina. Nah, inilah yang jadi masalah besar kita saat ini. UMKM kita jelas akan kalah bersaing. Gimana tidak, barang-barang impor yang murah itu kian makin merajalela, bikin produk-produk lokal kita kian semakin tidak laku di pasaran. Bahkan Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Winter Rahmada, pernah mengatakan ada 70 UMKM saat ini mengeluh tentang tidak sehatnya persaingan harga saat ini. Banyak produk-produk kita yang akhirnya numpuk di gudang karena memang tidak laku. Dan dampaknya tidak cuma itu saja teman-teman. Pabrik-pabrik lokal banyak yang tumbang. Salah satu contohnya adalah PT Alenatek di Bandung yang harus menutup operasinya dan mem-PHK 700 pekerjanya. Dan itu baru satu dari sekian banyak pabrik yang bernasib sama. Bahkan ada yang harus mem-PHK ribuan pekerjanya karena kalah bersaing dengan produk-produk impor. Murahnya barang-barang dari Cina ini telah menyebabkan penurunan order yang begitu signifikan. Walaupun perusahaan-perusahaan lokal sebenarnya sudah berusaha mencoba untuk bertahan, yaitu dengan berinovasi, menciptakan produk-produk baru. Tapi sayangnya, usaha tersebut sering kali gagal. Produk mereka tetap tidak laku di pasaran. Karena yaitu tadi, pasar kita sudah banyak dibanjiri barang-barang impor yang faktanya memang lebih murah. Alhasil, perusahaan tidak kuat. Akhirnya terjadi PHK bertahap, sampai akhirnya tutup total. Berdasarkan media CNBC baru-baru ini, ada sekitar 10.000 kontainer barang-barang dari Cina yang telah masuk ke Indonesia. Kenapa bisa sebanyak itu? Dan salah satu penyebabnya, saya yakin, adalah karena relaksasi aturan impor yang diterbitkan oleh pemerintah sendiri, yaitu melalui Permendag nomor 8/2024. Pemerintah telah merevisi aturan ini yang membuat pengendalian impor jadi tidak efektif. Jadi, barang-barang impor kian makin mudah masuk di Indonesia, yang tentu saja berdampak pada pasar domestik kita makin banjir barang impor. Untuk 7 komoditas, yaitu komoditas elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan,
alas kaki, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, tas dan katup. Menggunakan, jadi untuk pelepasan tetap menggunakan dokumen perizinan yang tercantum di dalam Permendak 8 2024 ini. Dan siapa yang paling merasakan dampaknya? Tentu kita semua, rakyat jelata. Harga-harga pangan semakin meroket. Anak-anak banyak yang putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak lagi sanggup untuk membiayai. Ditambah lagi PHK besar-besaran juga semakin menambah daftar panjang kegagalan pemerintah, yaitu dalam memakmurkan rakyatnya. Masyarakat kelas menengah ke atas turun status jadi miskin. Yang miskin kian makin miskin dan kian tercekik. Dan inilah kenyataan pahit yang harus kita hadapi saat ini. Kita nggak boleh diam saja. Kita harus berjuang bersama untuk mendukung produk lokal dan melawan serbuan produk asing yang merusak ekonomi kita. Dan itulah teman-teman, cerita kelam di balik banjirnya produk-produk Cina yang telah menghantam UMKM serta industri lokal. Tapi kita harus ingat, kita masih punya kekuatan untuk mendukung satu sama lain. Jadi di sini, ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk mendukung produk lokal dan sebarkan kesadaran ini ke semua orang. Cintai produk dalam negeri, karena Indonesia ini sudah dalam fase kehancuran. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama mengangkat suara rakyat jelata. Sampai jumpa ya dalam konten-konten kami selanjutnya. Salam dari rakyat jelata.